Jadi awal tujuan pembuatan video ini sebenarnya untuk mengingatkan kembali kepada konsumen kami dan juga kepada calon konsumen kami yang generasi saat ini, bahwa kopi Banyuwatis itu sejak tahun 1960 sudah secara konsisten atau turun-menurun menjadi sebuah hidangan kopi yang wajib ada di tengah keluarga dan aktivitas masyarakat Bali atau Bali Utara sehari-hari. Nah, hingga kemudian tercipta sebuah fanatisme di mana mungkin kalian juga pernah dengar kata-kata seperti ini, brand awareness yang seperti ini, yaitu sing ilang sakit sirahe aman sing minum kopi Banyuwatis. Nah, dari sanalah kemudian saya berpikir bagaimana mengemas sebuah video yang menarik. Akhirnya kita putuskan untuk mengkolaborasikannya dengan musik kompilasi lagu daerah Bali dengan gaya modern. Nah, di lagu Dadong Dawuh yang lagu pertama di video ini, itu ada karakter si Dadong Dawuh itu diperankan oleh Mek Simpen. Dia adalah salah satu karyawan terlama kami ya, udah puluhan tahun kerja di Banyuwatis dan juga di unit bisnis yang lain. Nah, karakter ini sebenarnya terinspirasi dari istrinya Bapak Putu Dalang, yaitu ibunya Bapak Englan, founder dari Kopi Banyuwatis itu sendiri. Jadi secara histori, Pak Putu Dalang ini memiliki berhektar-hektar kebun kopi yang kemudian istrinya menjual kopi itu dengan menggunakan teko yang ada di video ini. Jadi usia teko itu juga sudah berusia puluhan tahun, lebih tepatnya mungkin sekitar 60-70 tahun. Nah, teko ini masih disimpan menjadi sebuah kenang-kenangan ya bagi Pak Englan dan juga generasi penerusnya Pak Saka, sebagai pengingat bahwa kopi Banyuwatis itu harus menghidangkan kopi dengan cita rasa yang khas dan dipertahankan hingga sekarang menggunakan roasting tradisional atau menggunakan kayu bakar. Nah, karakter spesial yang kedua itu juga ketika saya membuat storyline itu ada adegan keca. Jadi di adegan keca ini saya bukan menggunakan memang orang penari atau memang yang sudah biasa ngeca gitulah istilahnya, tapi menggunakan tim salesman kami, tim salesman Singaraja, di mana ada Pak Saka sendiri sebagai owner, sebagai main centernya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, sebegitu cintanya dengan kopi Banyuwatis hingga memutuskan mentato tubuhnya di bagian belakang yang kita highlight banget ini dengan mereknya Kopi Banyuwatis dan juga logo cangkirnya yang sejak dulu sampai sekarang masih kita pertahankan. Bahkan di beberapa sisi juga Pak Saka itu menunjukkan lagi ada tato wajah bapaknya, founder kami Pak Ketut Englan, dan juga ada buah kopi ya di sebelah sini. Lalu ada juga di sini logo baru kami yang dari wayang dengan biji kopi di dalamnya, hingga ada slogan kami yaitu legenda rasa di sebelah kiri. Jadi menurut saya ini karakter yang spesial sekali di dalam pembuatan video Legendary Taste from the North. Masalah. Nah, jadi dalam pembuatan video ini sangat banyak sekali ya permasalahan terkait dengan kostum, mulai dari yang kita kebingungan untuk mencari sponsor, terus juga kita sudah mendapatkan
kostum, gambaran kostum untuk penari cewek. Nah, sedangkan kita konsultasi dengan Ibu Dina selaku sutradara kami itu memiliki masukan di mana penari Janger itu tidak diinginkan untuk menggunakan berwarna pink. Jadi kami di sini kesulitan lagi untuk mencari warna lain selain pink. Sedangkan yang kami ketahui bahwasannya Janger itu identik dengan warna pink karena tarian itu adalah tarian yang menggoda. Jadi di sini kami kesulitan untuk mencari pakaian yang selain warna pink. Kemudian juga untuk pakaian penari cowok. Nah, pakaian penari cowok ini kita mencari yang sesuai dengan atraksi atau tarian dari penari cowok itu. Kami selalu berkonsultasi juga kepada Ibu Dina, jadi kami mendapatkan pakaian itu di Dolak Collection. Terus kemudian masalah selanjutnya yakni masalah pada kostum anak-anak, di mana anak-anak itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi kami di sini kebingungan untuk mencari ukuran dari anak-anak itu untuk memenuhi kostum anak-anak, sehingga kami pinjam sana dan juga pinjam sini dan juga menyebar itu di story WA untuk mencari kostum anak-anak. Nah, jadi yang paling pusing nih setelah udah menemukan kostum-kostum dari semua talent, pada saat hari H pengambilan video itu ada saja kostum yang kehilangan ataupun juga ketinggalan untuk dibawa. Jadi kami sangat panik di sini, telepon sana telepon sini untuk mengambil pakaian-pakaian itu, tapi masalah itu sudah terlewati dan nanti saksikan videonya ya. Kalau ngomongin kendala atau masalah tentu banyak banget ada kendala dalam pembuatan video klip ini. Oke, aku bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu perencanaan waktu yang kurang matang. Jadi hari pertama itu waktu tanggal 5 kita menjadwalkan jam 5 subuh kita udah di rumah Intaran. Tapi talent anak kecil itu mereka belum siap. Jadi saya harus menunggu talent anak kecil itu. Kalau saya tidak tunggu nanti video klipnya nggak bagus. Tapi kalau saya tunggu Bu Dina marah besar guys. Kalau kalian tahu aku dimarahin banget sama Bu Dina teriak tinggalin. Di sana aku sempet mau nangis, padahal itu hari pertama nggak bisa berkata-kata, tapi itu paling berkesan buat aku. Selain itu, kesulitan aku yaitu pada pencarian talent. Nah, kita tentu saja cari talent yang berdomisili di Singaraja, karena kan biar gampang latihan, kayak gitu. Jadi pemilihan talent itu yang harus benar-benar sesuai karakternya, wajahnya, biar sesuai dengan tarian seperti itu. Apalagi di Singaraja itu nggak gampang ternyata nyari penari fire dance, sangat susah. Cari kemana-mana, mencari kemana-mana nggak dapat. Akhirnya satu orang itu menarikan dua tarian, yaitu tarian prajurit dan juga tarian fire dance. Sebagai eksekutif produser dan juga sutradara yang menulis storyline-nya, itu jelas masalahnya tuh banyak banget. Dari yang skrip awalnya seperti apa, akhirnya realisasinya seperti apa, mungkin lebih banyak yang harus kita beradaptasi dengan, oh ini kondisi di lapangan seperti ini, sehingga kita harus langsung putar otak, ya udah ini diganti, adegan ini diganti, lokasi ini tidak memungkinkan, ya udah diganti. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi masalah yang paling besar menurut saya adalah ini proyek pertama saya di mana melibatkan begitu banyak talent, begitu banyak tim, di mana sebelumnya juga saya belum berpengalaman membuat proyek sebesar ini. Saya bangga sekali karena saya didampingi oleh tim-tim hebat, di mana mereka bisa mengikuti jiwa perfeksionis saya. Walaupun di sana itu mungkin di video BTS lainnya itu akan kelihatan nih gimana high temperamennya saya ketika stres saat proses pembuatan video. Mereka bisa bekerja dengan cepat walaupun dalam penuh tekanan gitu, dan hingga akhirnya menghasilkan sebuah karya yang saya sendiri tidak menyangka hasilnya akan seindah ini, sebagus ini, dan
wah kalau saya tonton sampai habis berkali-kali pun saya selalu merinding dibuatnya. Lalu masalah kedua yang mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran dan bisa mungkin nanti kita hindari di pembuatan video lainnya jika diberi kesempatan lagi untuk membuat karya seperti ini adalah di faktor cuaca. Jadi kita memang tidak memprediksi bahwa cuaca itu saat pembuatan video di The North View Ngiring Wedang Restoran itu akan berkabut dan hujan. Kita udah tunggu itu sampai jadwal syuting itu molor lama banget karena nunggu terang. Ya, kalian bisa lihat di video ini kelihatan banget ya mendungnya. Jadi di situ sudah tidak terselamatkan, benar-benar cuaca itu tidak mendukung saya untuk membuat hasil video yang bagus. Tapi karena tidak ada footage lain, jadi ya udah kita gunakan sebagai ya memang beginilah kondisi adanya, di mana Mundo itu daerah yang memang kita tidak bisa prediksi. Kadang cuacanya bisa mungkin dari pagi sudah berkabut, kadang di atas jam 12. Nah itu masalah yang menurut saya benar-benar aduh, ini mesti diakalin kayak gimana ya. Kita udah coba ambil dari berbagai sudut pun akhirnya nggak selamat. Jadi yang Tari Janger itu satu-satunya footage di mana menurut saya itu agak sulit, kita kesulitan untuk mengakali karena ekspektasi saya cahayanya situasi itu akan cerah, kita bisa menampilkan kondisi bangunan, kondisi alam yang cantik banget di restoran itu, tapi akhirnya terkendala di cuaca hingga berkabut banget. Kasihan juga ya penari kita udah dingin-dinginan, kehujanan segala macam. Jadi ya udah kita putuskan kita pakai adegannya yang itu aja sedikit doang. Terakhir, masalah terakhir itu di koreo. Jadi memang kita nggak ada yang koreografer yang memang basicnya di tari, tapi memanfaatkan salah dua tim saya, Okta dan Lia, untuk membuat gerakan-gerakan tari yang diadaptasi dari gerakan tari Bali gitu. Jadi judulnya Tari Kreasi yang masih menggunakan pakem tarian Bali. Nah kemudian kenapa kendalanya di koreo? Jadi kita kan harus sesuaikan dengan tempo lagu, lalu juga harus sesuaikan dengan sudut pengambilan gambar. Nih cocoknya nanti diambil gambarnya dari mana. Nah belum lagi mereka harus benar-benar temponya pas, gerakannya sama, dengan waktu latihan yang minim banget. Mereka hanya 3 kali latihan dan harus langsung shoot. Jadi pada saat shoot itu juga banyak kendalanya, walaupun akhirnya bisa kita akali dengan beberapa cara gitu. Nah terakhir koreo untuk skeca. Jadi di video ini kalian bisa lihat ini sebenarnya tari keca ini kelihatannya kompak, padahal gerakannya tuh baru dibuat dalam 1 menit sebelum shoot. Jadi benar-benar yang semua dadakan gitu. Kita on the spot aja buat gerakannya ya, karena juga tim salesman kita kan punya banyak kegiatan lain ya, jadi agak susah mengumpulkan mereka semua untuk latihan. Makanya kita putuskan untuk buat gerakannya on the spot, latihan on the spot, langsung take. Syukurnya ternyata gerakannya bagus dan menjadi salah satu scene yang saya suka banget. Itu dia 3 masalah yang menurut saya paling bikin sakit kepala di proses pembuatan video ini. Yang paling berkesan dalam pembuatan video ini ya itu disiplin waktu sih. Waktu itu sempat talent anak-anak itu belum bangun, jadi sebenarnya udah berangkat jam 5, setengah 6 kita belum berangkat. Ditelepon mami, dimarah-marah, jadi kayak pagi-pagi udah sarapan marahannya mami gitu, belum sarapan nasi udah sarapan marahnya mami. Jadi itu sih yang paling berkesan pertama. Terus yang kedua juga terkait dengan talent, kita kekurangan talent waktu di part Janger. Jadi Okta sendiri harus turun tangan untuk menjadi talent dalam penyanyi koor, dan itu juga diuber sama mami untuk membuat gerakan secara dadakan. Dalam hitungan menit kita harus sudah ready, jadi betapa paniknya harus menyiapkan gerakan itu. Jadi tapi nggak masalah sih, enjoy aja.
Oke, harapan saya semoga masyarakat menyukai dan memberi masukan video klip yang sudah kami garap, sehingga kedepannya kami lebih termotivasi dan semangat lagi untuk membuat karya-karya kami berikutnya. Harapan saya kedepannya semoga video kami ini bisa memberi pesan dan kesan kepada masyarakat, dan Kopi Banyuatis semakin dicintai oleh masyarakat Bali, bukan hanya masyarakat Bali saja, melainkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga kalau ada proyek-proyek kayak gini lagi, masukin Dewi ke dalam tim lagi ya Mami. Makasih. Harapan kedepannya pastinya membuat video-video sejenis ini dan mengangkat lebih banyak lagi tentang daerah, mungkin daerah wisata, sejarah, budaya yang belum terangkat di video ini. Misalnya Buleleng di TJ Kule itu punya wayang wong yang malah menjadi diakui oleh dunia sebagai warisan yang harus dilestarikan atau dijaga. Nah, itu belum kita angkat. Dan mungkin ketika kita sudah mengangkat tempat-tempat lain dan budaya-budaya lain di Buleleng, kita bisa juga mengangkat budaya di wilayah lain dengan video-video sejenis yang bisa dinikmati dengan oleh generasi anak-anak muda sekarang saat ini, untuk agar mereka memiliki sebuah pride atau kebanggaan bahwa Bali itu sangat indah ya, sangat memiliki pesona ya, yang mereka akan bisa mencintai rootnya atau akar budaya Bali itu sendiri lebih daripada budaya luar. Itu kalau harapan saya ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Intarang, Puri Kangenan Buleleng, Ngiring Wedang, Hotel Bali Taman yang sudah kami reportkan dalam pembuatan video ini. Dan saya ucapkan terima kasih lagi karena untuk tempatnya yang sangat luar biasa. Kepada seluruh talent yang terlibat, terima kasih kepada Bapak Jero Dalang Gusti Made Aryana, terima kasih kepada Kak Duarse sebagai komposer kami yang sangat brilian, terima kasih kepada Kak Joy dan tim yang sudah ngarahin kami dengan sabar, terima kasih kepada Ananda yang sangat cantik dan suaranya membuat hati tenang, dan terima kasih untuk seluruh kru yang terlibat dalam pembuatan video klip ini. Banyuatis, Rumah Kopi Banyuatis, dan rekan-rekan tim semua, saya jadi banyak belajar, banyak mendapat ilmu, dan juga banyak mendapat rekan-rekan kerja yang baru. Jadi saya sangat terima kasih dengan ada proyek ini. Saya jadi tahu gimana rasanya membuat sebuah proyek besar seperti ini. Dan juga saya terima kasih kepada Ibu Dina sebagai sutradara yang sudah membimbing kita semua untuk melakukan proyek ini. Jadi harapan besar saya semoga sukses ke depannya Kopi Banyuatis dan Rumah Kopi Banyuatis, Kopi Banyuatis legenda rasa dari utara. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh kru, talent, seniman-seniman, dan pastinya kepada konsumen setia Kopi Banyuatis yang sudah selalu mempercayakan pilihan produk kopi berkualitas dan juga kopi murni kepada kopi kami. Sarang heyo. Enggak, yang sarang heyo cut. Gini aja. Terima kasih untuk semua yang udah nonton video ini dan juga sudah like, sudah share videonya. Dukung kita terus supaya kita semangat untuk membuat video-video sejenis. Dan oke, itu aja. Jangan lupa harus selalu ngopi Banyuatis. Bye-bye. Wah, anak sinadani keginani bukan nyampak anak saya lugu hilang lugu bukan kata ya demi